Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di channel yang radikal, ramah terdidik, dan juga berakal. Ya, seperti biasa pada hari ini ya kita senantiasa ditemani oleh Prof. Suteki. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terlihat segar setiap Segar. hari, Prof. Ya. Iya, Prof, kita akan mengomentari satu berita ya dari Mahfud MD tentang Desa Wadas ya dan tindakan aparat ya yang katanya tidak melanggar hukum, Bro. Yap. Ya, jadi saya dapati berita di kompas.com ya. Jadi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan penolakan sebagian masyarakat di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo itu terhadap rencana penambangan batu andesit dan pembangunan bendungan tidak akan berpengaruh secara hukum. Karena menurut Mahfud tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan pemerintah dalam merencanakan dan juga melaksanakan proyek tersebut. Oke, itu menurut Pak Mahfud MD. Kalau menurut Prof. Suteki gimana, Prof? Mengomentari Pak Mahfud ini? Iya, Monggo. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua Waalaikumsalam. netizen dimanapun saudara berada. Yang pertama ingin saya sampaikan begini, Mas. Em, Kalau pernyataan Pak Mahfud itu demikian, itu sebenarnya Ya, ya. menunjukkan bahwa penegakan hukum kita itu modelnya adalah legal positivism. Sekaligus Hmm. di sini saya katakan ya saya prihatin ya kalau model penyelenggaraan hukum kita ini ternyata tadi legal positivism. Sementara Hmm. kalau kita perhatikan perkembangan hukum kita ini sebenarnya sudah memasuki era namanya law and society. Jadi Oke. kajian-kajian hukum yang sifatnya misalnya sociological jurisprudence, kemudian ada socio-legal dan ada sociology of law itu sudah marak bahkan sejak tahun 70-an tuh kita sudah memasuki Hmm. era itu. Nah, ini kan kalau dipertahankan penegakan hukum yang sifatnya legal positivism itu menurut saya justru ini adalah sebuah Kemunduran ya. kemunduran menurut saya. Nah, Baik. jadi sebenarnya gitu ya, pembentukan dan penegakan hukum yang baik itu tetap harus memerhatikan aspek sosial kemasyarakatan. Apakah di situ Oke. yang namanya social fact ya, fakta sosialnya Ya. bagaimana atau ada efek-efek sosial yang harus kita perhatikan. Yang ada gejolak sosial, ada penolakan, ada macam-macam itu memang harus diperhatikan. Nah, penegakan hukum yang hanya mengandalkan soal legalitas formal itu nanti akan menghadirkan namanya ketidakadilan. Karena Hmm. Baik, baik. hukum itu dijalankan secara kaku, keras, dan dingin. Nah, gitu ya. Oke, baik, Kaku, baik. keras, dan dingin. Nah, hukum Oke, itu kaku keras dan hanya dingin. dimaknai sebatas peraturan atau putusan. Nah, kalau ini bicara tentang apa yang terjadi Wadas, ya warga Wadas Hmm. yang sudah juga mengajukan keberatan itu ya, menggugat keputusan gubernur mulai dari PT UN, PT TUN sampai kasasi kan memang kalah kan begitu. Iya, iya, Tapi betul. kalau ini hukumannya dimaknai sebatas keputusan atau putusan maksud saya itu ya sebenarnya hanya yang putusan atau peraturan itu kalau dalam perspektif hukum hanya dikatakan sebagai skeleton atau bangkainya Hmm. hukum yang itu sebenarnya sudah terlepas dari roh dan istilahnya itu ada daging, saraf, otot yang Hmm. Ya, membalutnya. ya. Yaitu apa? Sosio atau aspek sosial kemasyarakatan itu. Jadi saya Baik, perlu baik. menyatakan prihatin ketika misalnya penegakan hukum itu hanya mengandalkan aspek legalitas Legal formal. positivisme. Oke, oke. Oke, Betul. menarik ya. Oke, Iya. Prof. Iya, iya, betul, betul, betul. Berarti tadi jenengan mengatakan legal positivisme dengan Hmm. karakternya kaku, keras, dan Keras juga dan dingin, dingin. Prof. Ya. Iya, betul. Yang istilahnya kan berarti ketika sesuatu itu legal secara hukum, maka kalau dalam aspek legal positivisme boleh semena-mena dong, Bro. Nah, sekarang kita tanyakan apakah legalitas formal itu ditempuh dengan cara yang baik, kan itu, dengan cara Hmm. yang baik. Artinya hukum itu kan ada dua syarat utama yang disebut dengan good law itu adalah satu good proses, yang kedua Ya. adalah good norm. Nah, dua itu Baik. jadi prosesnya mesti benar, kemudian juga substansinya harus benar juga.
Nah, putusan pengadilan PT-UN, kemudian juga PT-TUN hingga MA, itu kan tidak selalu mencerminkan namanya keadilan substantif. Jadi keadilan substantif itu keadilan yang betul-betul diperhatikan, ada 3 aspek yang ada di dalamnya. Pertama adalah aspek namanya state, ya, jadi hukum formanya diperhatikan. Lalu yang kedua adalah namanya hukum masyarakat. Ya, itu juga perlu diperhatikan. Apa yang terjadi di masyarakat itu perlu diperhatikan, gejolaknya bagaimana, itu harus juga diikut dalam pertimbangan. Lalu yang ketiga, keadilan itu ditempuh juga memperhatikan aspek namanya moral, ethic, and religion. Nah, ini juga nggak bisa dilepaskan. Loh, kita itu negara Pancasila, pertamanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa itu. Nah, jadi tadi saya katakan putusan sampai kasasi itu juga tidak selalu mencerminkan keadilan yang substantif tadi. Jika misalnya sebatas keadilan formal saja, itu mungkin betul gitu ya. Kalau itu yang ditempuh atau yang dicapai keadilan formal saja, mungkin iya itu ada betulnya. Nah, keadilan substantif ini yang semestinya menjadi roh hukum. Nah, bahkan ini oleh namanya seorang filsuf ya, jadi Thomas Aquinas itu pernah mengatakan begini, lex injusta non est lex. Jadi artinya hukum yang tidak adil itu bukanlah hukum. Nah, jadi maaf, legalitas formal itu tidak otomatis kemudian mengizinkan, menghalalkan penggunaan kekuasaan untuk menjalankan hukum secara semena-mena ya, apalagi jika ternyata situasi di lapangan itu masih memanas, ya seperti yang terjadi di Desa Wadas itu masih memanas. Bahkan kemarin kita dapati berita ternyata juga polisi masih tetap didatangkan ke sana. Bahkan saya baca berita itu mendatangi rumah-rumah yang dalam hal ini notabene mungkin orang-orang yang belum setuju atau yang menolak. Baik. Jadi nggak boleh dilakukan secara semena-mena atau menggunakan pendekatan kekuasaan ini, saya kira jelas tidak diperbolehkan karena ini negara kan katanya negara demokrasi gitu. Iya, baik. Prof, kalau kita bicara tentang kasus Wadas ini kan tahapan demi tahapan warga yang menolak itu sudah berapa tahapan tuh kalah nih Prof sampai di MA ya? Ya. Lantas selain daripada diskusi ini tahap akhir itu, sebetulnya apa sih tahapan lanjutan yang bisa dilakukan atau ditempuh oleh warga Wadas yang menolak ini, Prof? Warga Wadas yang menolak itu sebenarnya tetap menjadi pihak yang harus dilindungi, Mas, baik secara hukum maupun oleh hak asasi atau secara hak asasi manusia. Nggak boleh tadi dilakukan semena-mena. Mentang-mentang misalnya, wah ini putusannya demikian, kemudian dijalankan dengan pendekatan kekuasaan, itu jelas itu bukan cara yang baik. Nah, saya kira upaya untuk mengadukan, misalnya ada ancaman, kemudian ada kekerasan, ada teror, dan lain-lain, itu bisa terus dilakukan, baik kepada Komnas HAM, kepada Ombudsman, misalnya kemarin juga tersiar kabar bahwa ada pertambangan yang misalnya tidak berizin, misalnya. Kemudian juga kepada KPK, kalau misalnya ternyata ada indikasi KKN, ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kepada juga Kapolri, atau bahkan pada Presiden. Nah, yang saya kira lebih tepat lagi ya, karena itu warga diwakili oleh para wakil rakyat, baik yang duduk di DPR maupun DPD, saya kira juga berhak untuk mengadukan nasib ini kepada DPR dan DPD. Khususnya apa? Ya di Komisi 3 terutama. Atau mungkin di komisi yang lain yang terkait dengan pengembangan persoalan ESDM kan itu ya, bisa dilakukan ke sana. Selain itu, warga juga bisa tetap meminta supaya proses menjalankan proyek penambangan yang berdampak strategis ini ditunda. Hingga setidaknya Undang-Undang Cipta Kerja yang selama ini dinyatakan sebagai inkonstitusional itu ya Mas ya, inkonstitusional bersyarat itu, selama 2 tahun kan masih ada masa perbaikan itu. Nah, sementara kita tahu perintah atau amar putusan MK itu juga memerintahkan Presiden untuk apa? Tidak membuat kebijakan atau ya dalam arti konkret itu proyek-proyek lah ya, itu ya, yang mempunyai apa? Efek sifatnya strategis dan meluas. Nah, jadi itu
saya kira bisa dilakukan upaya untuk melakukan Ada banyak opsi ya, Prof. Ya, penundaan itu. Kemudian juga di sisi lain, warga juga bisa memberikan saran, Mas, kepada pemerintah agar mencari solusi alternatif lain. Dalam hal ini loh, pemenuhan kebutuhan batu andesit untuk keperluan pembangunan waduk bener ini. Nah, apa ya? Hanya satu-satunya tempat itu Desa Wadas itu, atau mungkin ada apa ya? Apakah kita bisa menerka-nerka ya persoalan misalnya ada hidden agenda atau hidden apa ya istilahnya kepentingan yang terselubung itu sebenarnya ada apa di dalam perut bumi di Desa Wadas itu? Karena ada juga penelitian, Mas, ini saya coba kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh CNBN Indonesia itu ya. Itu mengutip apa yang dihasilkan oleh atau yang disebutkan oleh Kementerian ESDM. Ternyata di daerah itu mengandung harta kekayaan yang jumlahnya itu bisa ribuan triliun kalau dihitung. Karena menurut ESDM potensi batu andesit Wadas itu bukan vulkanik produk muntahan gunung berapi, atau bisa dikatakan bukan batuan andesit biasa maksudnya, melainkan vulkanik produk lelehan magma yang keluar secara perlahan dari perut bumi yang membatu, sehingga memiliki kontur dan warna yang sangat variatif, sehingga disayangkan kalau hanya untuk bahan pondasi. Cocoknya adalah untuk aksesoris dengan harga jual yang mahal. Nah, kisarannya ini, Mas, kisarannya katanya ini sekitar 30 juta per meter kubik. Nah, padahal di situ itu perkiraannya yang dibutuhkan oleh pemerintah itu kan hanya sebesar 18,98 juta meter kubik atau berapa ini? Ya, lalu yang terukur di situ adalah sekitar 262,7 juta meter kubik. Nah, kalau ini misalnya dihitung, wah itu ada yang menghitung itu jumlahnya bisa mencapai berapa? 7, sekian triliun. 7.000, sekian triliun. Baik. Iya, memang betul batu andesit itu salah satu batu iya, Mas, yang kan ada di artinya pernah membangun ya mengkonstruksi batu andesit itu yang ini beda dengan yang lainnya, Mas. Nah, kalau ini hanya untuk membangun waduk atau bendungan kan eman ya, karena nilainya ini justru lebih mahal di situ. Nah, oleh karena itu menurut saya ya, apakah tidak ada tempat lain dulu? Apakah misalnya diambil dari Magelang, yang itu muntahan dari gunung berapi atau mungkin dari tempat lain yang tidak perlu mengganggu ekosistem yang ada di Wadas itu, gitu. Baik ya. Artinya kalau kita telusuri banyak ya. Meluas begitu, Mas. Baik. Ya ini tentu perlu membutuhkan pendalaman yang lebih lanjut. Apakah betul itu andesitnya memang itu bisa dikatakan ya batuan yang berharga, tidak semata batuan andesit biasa gitu. Oke, baik. Luar biasa, Prof, ya, lengkap ya. Jadi selain daripada opsi yang bisa ditempuh oleh warga Wadas yang menolak, juga ada fakta-fakta lain yang kita ketahui ya. Betul. Iya, Prof, kalau kemudian saya kembalikan lagi konteks pernyataan Pak Mahfud MD, Pak Mahfud yang kemudian dengan nilai sebagai legal positivism ya. Saya tuh teringat dengan sama ucapan dari Pak Mahfud ini. Kali ini tentang industri hukum. Jadi Pak Mahfud itu saya kutip berita 2 September 2020 ya dari kompas.com juga. Dia bilang seringkali di Indonesia itu hukum menjadi industri itu sendiri. Ya, itu. Kalau jenengan gimana Prof dalam melihat ini? Adakah memang pendapat Pak Mahfud ini di kasus Wadas ini bagian dari industri hukum atau memang bukan, Prof? Iya, sebenarnya pernyataan Pak Mahfud MD itu kan bukan tanpa latar belakang ya. Bahkan di ILC itu sempat juga dikatakan bahwa ya hukum itu tergantung siapa yang pakai ya. Yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Atau ya semua itu tergantung dari kepentingan, maksudnya gitu ya, siapa yang menjalankan. Itu namanya industri hukum. Nah, saya kok dalam hal ini berpendapat iya. Gitu ya. Ini merupakan salah satu wujud praktek dari adanya industri hukum dalam pembuatan dan juga penegakan hukum itu. Nah, jika
di dalamnya ternyata kan ada pola-pola pemaksaan kehendak, penggunaan pendekatan kekuasaan ya dalam penegakan hukum untuk apa? Menjalankan atau mensukseskan dalam ini adalah proyek pemerintah, apalagi yang disebut dengan proyek strategis nasional. Kan itu. Betul. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada polisi ya, polisi yang kemarin kita soroti itu berada di garda terdepan dalam penegakan hukum atau mungkin ya dalam hal bisa jadi kalau ini digunakan oleh negara yang menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan proyek-proyek negara itu. Nah, menurut saya memang seharusnya polisi itu tetap berpegang teguh pada upaya yang humanis. Ya sesuai dengan slogan Kapolri itu kan presisi itu ya. Jadi prediktif, responsibilitas, dan transparansi yang berkeadilan. Apa itu? Kalau bukan konsennya pada core persoalan humanitas atau cara-cara yang humanis itu. Nah, industri hukum yang dalam hal ini kalau polisi itu kemudian dijadikan sebagai tameng untuk proyek pemerintah, kalau ini diteruskan begitu ya, ini akan mengubah wajah demokrasi atau negara demokrasi kita itu menjadi, kalau dalam sisi teori itu namanya police state. Negara polisi, di mana apa? Polisi itu dipakai atau digunakan sebagai alat untuk membackup, untuk menjalankan dalam tanda kutip ya, ini program-program atau ada yang menyebutnya itu kejahatan penguasa. Tapi kan kita nggak ngomong tentu ini kan bukan kejahatan penguasa, tapi ini kan bahasa buruknya ya, peyoratifnya begitu, atau untuk menjalankan proyek-proyek yang dimiliki oleh pemerintah itu. Nah, menurut saya memang sangat mungkin ya, karena yang tadi kita sebut sebagai industri hukum itu dalam hal ini kasus di Wadas itu kan bahkan tersiar kabar ya, bukan terkait di Wadas ini toh, tapi jauh sebelumnya ketika Pak Jokowi itu menekankan persoalan bagaimana investasi dijalankan sampai di daerah-daerah, Pak Jokowi kan pernah menyatakan, nanti bisa dilacak di Kapolri itu ya, bahwa Presiden itu telah memerintahkan kepada Kapolri untuk menindak Kapolda yang tidak bisa mengawal investasi. Betul. Saya udah baca Prof itu. Iya. CNN kalau ini salah. Saya kira juga terjadi ya untuk kasus di Wadas ini ya, terutama untuk kemarin yang terjadi ini kita bisa mengendus bahwa loh, ini bagaimana nih? Apakah Kapolda memang berada di belakangnya? Yang di belakang Kapolda siapa? Apakah itu gubernur? Nah, maka kemarin waktu kita singgung persoalan siapa yang harus bertanggung jawab? Ya, APH di lapangan, di atasnya Kapolsek, Kapolres, Kapolda kan itu. Nah, atau yang di balik itu juga ada gubernur yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Nah, persoalan kemarin real tidaknya persoalan terjadi kekerasan, ancaman kekerasan, intimidasi dan seterusnya itu, nah mungkin nanti harus di cross check, betul nggak? Maka saya katakan kemarin kan Komnas HAM turunlah, galilah. Kalau perlu ini jadi ya cari aja tim pencari fakta itu ya. Kan itu ya. Nah, jadi ini yang saya sangat prihatinkan ya untuk industri hukum itu, karena yang penting kan persoalan kepentingan itu diutamakan, bukan persoalan keadilan dan kebenaran. Nah, apalagi tadi juga saya baca Mas, untuk tanggal 10 itu berarti kan kemarin ya. Kemarin. Itu katanya juga masih dikirim berapa truk polisi yang untuk mendatangi rumah-rumah warga. Ini kalau kita lihat di ini ya, di Wadas Melawan itu ya, itu kan ada pemberitaan itu. Nah ini perlu di cross check. Saya kira Pak Kapolda juga harus memperhatikan suara-suara dari masyarakat, dari LSM, dari DPR, dari DPD kan juga ada yang komentar, supaya menghentikan langkah-langkah untuk yang sifatnya itu represif atau sifatnya itu intimidatif. Mas harus tahu loh ya, polisi datang itu kan kadang-kadang membuat masyarakat bukan tenang atau tidak, kadang malah merasa ini loh, merasa perasaan itu bagaimana itu ya. Yang bisa dikatakan wah ini apa ancaman, intimidasi atau ini kan begitu kan. Jadi lebih baik memang ya hentikan cara-cara yang sifatnya itu intimidatif atau represif ini, karena memang ini sangat memukul atau bisa membuat perasaan warga masyarakat itu menjadi semakin tertekan.
Iya, dan cemas ya. Baik, Prof. Suteki, terima kasih ya. Jadi satu catatan yang kemudian ingin mungkin Prof. Suteki komentari dari pernyataan Pak Mahfud MD itu bahwa gaya-gaya beliau itu menunjukkan legal positivism ya, Yes. di mana kaku, keras dan juga dingin. Iya, Sementara betul. kita itu sudah masuk pada fase law and society. Iya. Luar biasa Prof ya. Terima kasih Prof. Suteki dan juga terima kasih Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai di sesi keempat ini. Tetap tonton video-video di channel Prof. Suteki, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Dan kita senantiasa akan terus mengulas isu-isu viral secara radikal. Ya. Ramah, terdidik dan juga berakal. Baik, terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.